Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-8 yaitu manajemen sumber daya manusia. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Adi Ikhwan Arya Saputra, Jenny Handayani, Rifan Dika Cahya Dwiwana, dan Vinanda Eka Wahyuni. Faktor yang mendukung sumber daya manusia di Bank BNI Syariah Surakarta terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang. Manajer di Bank BNI Syariah Surakarta memiliki pendidikan yang sudah cukup tinggi, mulai dari lulusan S1 hingga lulusan S2. Walaupun dari hasil penelitian, semua manajer yang ada tidak ada satupun yang merupakan lulusan dari ekonomi Islam ataupun perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi memiliki kemampuan di dalam memahami produk-produk maupun prinsip-prinsip syariah lebih mudah dipahami dan dilakukan. Yang kedua yaitu pelatihan. Selain faktor pendidikan, yang justru sangat penting dalam manajer BNI Syariah, yaitu selalu mengikuti pelatihan mengenai produk-produk bank syariah serta mempertajam pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Baik pelatihan yang dilakukan oleh BNI Syariah sendiri maupun pelatihan dari lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah. Yang terakhir yaitu pengalaman. Faktor ini merupakan faktor utama di dalam menjalankan sebuah usaha. Demikian pula di dalam usaha perbankan. BNI Syariah Surakarta menempatkan manajer-manajer mereka yang sudah berpengalaman karena pada umumnya mereka sudah lama berkecimpung di dunia perbankan konvensional sebelumnya atau menjadi pengelola BNI Syariah sejak awal-awal berdiri. Sehingga pengalaman ini yang menjadikan para manajer di BNI Syariah Surakarta mampu memodifikasi produk-produk perbankan serta memahami kontrak-kontrak syariah yang dikombinasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, dilakukan pengendalian dan controlling karyawan melalui penilaian kinerja tiap tahunnya dan juga melalui aturan ataupun kebijakan yang sudah dibuat oleh direktur serta aturan dari pemerintah. Studi kasus yang kami angkat yaitu studi kasus mengenai sumber daya manusia di Bank BNI Syariah Surakarta. Kendala yang dihadapi oleh Bank BNI Syariah di Surakarta yaitu kekurangannya sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berkompeten banyak bergabung ke bank konvensional, sehingga mengakibatkan sumber daya manusia di bank syariah kurang memiliki kemampuan dan modifikasi produk-produk perbankan. Untuk itu, dilakukan pengadaan sumber daya manusia dengan cara atau metode rekrutmen eksternal, yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan. Saya Adi Ikhwan Arya Saputra, NIM D1419002. Di sini akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut Dassler, definisi dari manajemen sumber daya manusia merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, dan keamanan serta masalah keadilan. Selanjutnya, alur proses kegiatan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sun Haji, ada rekrutmen seleksi, yaitu di mana karyawan akan diseleksi terlebih dahulu sebelum memasuki sebuah perusahaan. Kemudian pengangkatan, setelah itu akan ada kegiatan pelatihan dan pengembangan. Kemudian setelah lulus dari pelatihan dan pengembangan akan diberikan penggajian kesejahteraan. Kemudian akan dinilai kinerjanya, jika hasilnya baik maka akan dipromosi dan jika hasilnya buruk akan didemosi, transfer, terminasi. 4 prinsip dalam pendekatan strategik manajemen sumber daya manusia. 1. Karyawan merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang besar. 2. Kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan kedua pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. 3. Lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan terdorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. Yang keempat, program dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia harus dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan karyawan. Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan yang mempertimbangkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.
Di antaranya ada rekayasa industri, rekayasa manusia, dan juga rekayasa perilaku. Ketiga faktor tersebut tentu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan untuk dapat memberikan kinerja dan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Dalam kegiatan tersebut, kita perlu mempertimbangkan faktor eksternal atau yang berasal dari pihak luar maupun faktor internal atau yang berasal dari dalam perusahaan secara langsung. Selain itu, kita juga harus melakukan identifikasi tantangan dan keakuratan peramalan. Peramalan dibedakan menjadi peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang memiliki panjang waktu 5-10 tahun, sedangkan untuk peramalan jangka pendek memiliki panjang waktu hanya sekitar 1 tahun. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Metode rekrutmen dibedakan menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk rekrutmen internal merupakan rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan, biasanya melalui rekomendasi karyawan atau penawaran pekerjaan. Sedangkan rekrutmen eksternal diambil dari luar perusahaan. Lalu ada juga kegiatan seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawan qualified. Terdapat dua jenis seleksi, yaitu seleksi ilmiah dan seleksi non-ilmiah. Seleksi ilmiah adalah seleksi berdasarkan pada kriteria standar tertentu, sedangkan seleksi non-ilmiah adalah seleksi berdasarkan pengalaman. Terdapat beberapa poin-poin dalam kualifikasi seleksi, di antaranya keahlian, usia, pendidikan, tingkat kesehatan, jenis kelamin, postur tubuh, karakter dan kepribadian, pengalaman kerja, kemampuan bekerja sama, serta inisiatif dan kreatif. Orientasi adalah suatu alat sosial yang efektif dalam tujuannya untuk memperkenalkan tata nilai perusahaan kepada karyawan baru. Jenis orientasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, orientasi unit kerja. Orientasi jenis ini difokuskan untuk memperkenalkan tujuan perusahaan, kontribusi karyawan, dan perkenalan rekan kerja. Yang kedua, orientasi organisasi. Orientasi organisasi adalah orientasi yang difokuskan pada penyampaian mengenai sejarah dan fasilitas yang ada di perusahaan. Terdapat pula dua metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama melalui program on-job pelatihan, di mana kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan secara langsung dalam bimbingan pengawas. Yang kedua melalui program off-job pelatihan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara tidak langsung, bisa dalam bentuk kuliah ataupun penayangan video. Selain itu, terdapat juga 3 tahapan dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu 1. Analisis kebutuhan pelatihan, termasuk mendiagnosa tantangan atau kendala yang akan datang di masa depan serta mempersiapkan solusinya. Yang kedua adalah implementasi pelatihan, yaitu persiapan prosedur pelatihan sampai dengan implementasi. Yang ketiga adalah evaluasi pelatihan, agar kedepannya dapat dilakukan kegiatan pelatihan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya adalah manajemen kinerja. Nah, apa sih manajemen kinerja? Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan. Berdasarkan standar kinerja, memberikan apresiasi keberhasilan pencapaian kinerja dan menyediakan dokumentasi untuk mendukung keputusan-keputusan lainnya. Adapun pengertian lain, menurut Payaman Siwajuntak tahun 2011, kinerja adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, manfaatnya sendiri ada yang pertama, perbaikan kinerja, yang kedua, penyesuaian kompensasi, yang ketiga, keputusan penempatan, yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir, yang keenam, umpan balik pada sumber daya manusia. Nah, untuk metodenya yang pertama ada pendekatan berorientasi masa lalu. Pada metode ini, evaluasi dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu, dari rendah sampai tinggi. Evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan faktor-faktor kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian, metode ini dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. Dan yang kedua, pendekatan berorientasi masa depan.
Penilaian dari teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasinya adalah untuk melanjutkan pengembangan diri. Penilaian ini dilakukan oleh para psikolog biasanya untuk menilai potensi karyawan di waktu yang akan datang. Evaluasi terhadap intelektual, emosi, motivasi karyawan, dan karakteristik lainnya diharapkan bisa membantu untuk memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan datang. Pendekatan manajemen by objective atau sering kita kenal dengan MBO. Inti pendekatan MBO ini adalah setiap karyawan bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja waktu yang akan datang. Selanjutnya, manajemen kompensasi. Nah, secara definisi, manajemen kompensasi merupakan suatu yang dapat diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Adapun tujuannya, yang pertama memperoleh karyawan yang berkualifikasi, yang kedua mempertahankan karyawan, yang ketiga penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, yang keempat menjamin keadilan, yang kelima memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Kemudian jenis kompensasi ada dua, yaitu pembayaran langsung dan yang kedua pembayaran secara tidak langsung. Adapun faktor pengaruh, yang pertama adalah ukuran organisasi perusahaan, yang kedua keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, yang ketiga letak geografis perusahaan, yang keempat filosofi manajemen kompensasi atau pembayaran saat ini, yang kelima jenis industrinya, yang keenam keahlian mengerjakan suatu pekerjaan, dan yang terakhir tingkat partisipasi karyawan atau kinerja dan lama bekerja. Baik, untuk selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah semua pekerjaan yang dipegang seseorang dalam pekerjaannya. Dalam kata lain, karir merupakan kedudukan atau rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Kemudian, faktor yang berkaitan dengan karir adalah yang pertama, keadilan dalam karir. Yang kedua, perhatian dan peran penyelia supervisor dalam karir karyawan. Yang ketiga, kesadaran tentang kesempatan. Yang keempat, minat karyawan. Yang kelima, tingkat kepuasan karir berdasarkan usia dan kedudukan karyawan.